Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman mahasiswa, pagi ini saya mencoba menjelaskan pengertian dan konsep strategi pemasaran untuk kelas strategik pemasaran, yaitu untuk syariah untuk semester 7 dan semester 5. Baik, akan saya jelaskan satu, yaitu pengertian pemasaran. Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari suatu kegiatan usaha untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Dan manajemen pemasaran adalah penganalisian, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program-program yang bertujuan menimbulkan pertukaran dengan pasar yang dituju untuk mencapai tujuan perusahaan. Berikutnya, konsep pemasaran. Konsep produksi dibagi menjadi konsep produksi, konsep produk, kemudian konsep penjualan dan konsep pemasaran. Konsep produksi adalah untuk berorientasi pada proses produksi dengan asumsi konsumen hanya akan membeli produk yang murah dan gampang didapat. Fokus efisiensi biaya dan ketersediaan barang. Kemudian konsep produksi, konsep produk asumsinya adalah konsumen lebih mengendaki produk yang berkualitas, kinerja, fitur atau penampilan super, fokus, inovasi, produk, riset, pengembangan, pengendalian kualitas. Kemudian konsep penjualan. Berorientasi pada tingkat penjualan, konsumen harus dipengaruhi, fokus pada perbaikan teknik penjualan promosi. Kemudian konsep pemasaran berorientasi pada pelanggan eksternal. Asumsi konsumen hanya membeli produk yang sesuai dengan kebutuhan atau kepuasan. Fokus adalah pemahaman perilaku konsumen secara menyeluruh. Kemudian berikutnya adalah tujuan pemasaran. Orientasi pada konsumen dibagi menjadi 5. 1. Menentukan kebutuhan pokok, kemudian menentukan kelompok pembeli, menentukan produk dan program pemasaran, kemudian mengadakan penelitian, kemudian menentukan pelaksanaan strategi. Kemudian berikutnya integrated marketing, kemudian kepuasan konsumen. Pemasaran dan penciptaan nilai dibagi menjadi 3, yaitu customer, kompetitor, company. Customer adalah berawal dari kebutuhan keinginan pelanggan yang berakhir dengan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dan kompetitor adalah memperhatikan faktor pesaing, strategi kekuatan, kelemahan, kompetisi, ide dan lain-lain. Kemudian company tidak menekankan pada aspek transaksi, melainkan fokus pada aspek relasional. Pentingnya kerjasama saling menguntungkan dengan pelanggan dalam jangka panjang, juga kerjasama jaringan kolaborator. Kemudian kita bedakan antara transaction marketing dan relation marketing. Kalau transaction marketing berfokus pada penjualan tunggal dan industri, kalau relation marketing fokus menjalin hubungan jangka panjang dan pelanggan. Kalau transaksi marketing menyamaratakan pelanggan, kalau relation pelanggan bersifat unik dan identik. Kalau orientasi, kalau transaksi marketing orientasinya pada karakteristik produk, kemudian kalau relation marketing berorientasi pada manfaat produk. Kemudian kalau manajemen pemasaran, tentunya untuk saat analisis tentunya ada perencanaan, kemudian ada pengembangan rencana pemasaran, kemudian implementasi, kemudian baru dikendalikan bagaimana mengukur, mengevaluasi hasil dan mengoreksi. Tentunya unsur rencana pemasaran itu bagaimana strategi kita untuk melakukan strategi pemasaran, yaitu berarti melalui ringkasan eksekutif, kemudian situasi pemasaran sekarang di mana harus dianalisa, kemudian tantangan dan peluang itu biasanya disebut dengan SWOT. Kemudian kita menentukan tujuan dan isu, kita biasa sebut dengan visi dan misi. Kemudian baru kita bikin strategi pemasaran, kemudian program tindakan, budgeting, baru dikendalikan atau dikontrol. Baik, berikutnya adalah unsur-unsur pemasaran. Ada ringkasan eksekutif, di mana suatu ringkasan pendek tentang tujuan-tujuan utama dan rekomendasi membantu menemukan titik penting rencana dengan cepat. Kemudian ada situasi pemasaran sekarang berupa deskripsi pasar, termasuk segmen-segmen pasar utama, tinjauan produk, posisi persaingan, dan distribusi. Dan tantangan dan peluang tujuannya adalah untuk mengantisipasi terhadap perkembangan penting yang akan dipengaruhi perusahaan. Dan tujuan dan isu dinyatakan sebagai sasaran yang akan dicapai sepanjang kaidah rencana, memancing isu-isu utama, meningkatkan fakta pasar. Dan strategi pemasaran adalah rencana pemasaran, rencana permainan untuk mencapai tujuan. Dan program tindakan yaitu untuk menjawab apakah yang akan dilakukan, kapan kita akan melakukan, siapa yang bertanggung jawab, berapa besarnya biaya, itu ke budgeting tentunya. Kemudian anggaran, pada sisi pengeluaran anggaran adalah biaya produksi, distribusi fisik dan pemasaran. Kemudian pengendalian adalah dilakukan untuk memantau kemajuan perihal strategi pemasaran. Kemudian pengertian strategi pemasaran. Strategi adalah
suatu kesatuan rencana yang menyeluruh dan terpadu untuk mencapai tujuan. Perencanaan dasar suatu aksi yang dipilih untuk mencapai suatu tujuan. Logika pemasaran adalah rencana permainan yang dengan unit usaha berharap dapat mencapai tujuan. Dan taktik cara dalam melaksanakan rencana tersebut, yaitu taktik yang dipakai untuk melaksanakan strategi. Strategi pemasaran. Ada segmentasi pasar, kemudian ada bauran pemasaran, yaitu produk, price, promotion, dan place. Kemudian ada tingkat pengeluaran pemasaran. Jenis strategi dasar yaitu strategi stabil, strategi pertumbuhan, strategi penciutan, dan strategi kombinasi. Strategi stabil adalah tindakan organisasi dengan cara mempertahankan strategi yang telah ada karena dianggap sudah baik dan tidak perlu ada perubahan. Strategi pertumbuhan adalah ekspansi, pengembangan pasar yang diversifikasi, internal, pengembangan produk jasa, dan eksternal, integrasi vertikal dan merger. Strategi penciutan adalah mengurangi kegiatan dan meningkatkan efisiensi, pengurangan biaya, likuidasi, dan penjualan saham. Strategi kombinasi adalah penggabungan dari ketiga strategi tersebut di atas. Jenis kegiatan promosi, yaitu ada beberapa jenis kegiatan promosi, itu ada orientasi, kemudian ada buku panduan, ada brosur, ada pamflet, ada baliho, ada papan iklan, kemudian ada logo, ada pameran buku, ada pemutaran film, home theater, taman dalam, kemudian ada website, katalog digital, ada word to mouth atau ketok tular kalau istilah Jawanya, membentuk klub pembaca atau asosiasi keanggotaan. Kemudian ada majalah dinding, ada display buku, ada bedah buku, seminar, workshop, lokakarya, ada diskon, hadiah, voucher, pelatihan, penelusuran, internet, IT, memperkuat kualitas jasa layanan, memperkuat penampilan, gedung, peralatan, seragam, penunjuk arah. Proposal. Alasan penggunaan strategi. Profil perpustakaan yaitu visi, misi, dan tujuan SDM, koleksi anggota TI, volume pemakaian. Kemudian ada keterangan kegiatan, waktu, tempat, biaya, ukuran. Ada tim Neuroman dan satu setengah spasi, 6-7 halaman, hambat terakhir tanggal 27 Oktober 2010. Contoh kalau kita membuat proposal untuk penggunaan strategi atau untuk mengajukan proposal strategi pemasaran. Dan perkembangan konsep strategi pemasaran, ada marketing mix, ada mega marketing quarter dengan 6P, kemudian ada shifting from P to C. Marketing mix itu adalah 4P, product, price, promotion, and place. Kemudian kalau mega marketing plus 6P, dimana 4P ditambah 6P tambah 2P yaitu power and public relation. Kemudian ada strategi 9P, boom, dimana 6P plus 3P, dimana physical, evidence, dan proses. Kemudian shifting from P to C. Kemudian strategi marketing mix 4P yaitu ada produk, price, promotion, price, dimana yang saat kita mau melakukan strategi marketing kita harus tahu produk kita, kualitasnya, penampilannya, tambahan gayanya, merek, pengempakan, ukuran, pelayanan, dan garansi. Kemudian price, tentunya kita harus punya daftar harga dan potongan, kemudian pengecualian khusus, spesial price, kemudian periode dan pembayaran, term of payment, kemudian aturan kredit, dan lain-lain. Kemudian masalah promotion, tentunya kita akan melakukan iklan, penjualan barang, dan publisitas. Dan place, alur distribusi, peliputan, lokasi, tingkat sediaan, dan transportasi. Dan mega marketing 6P oleh quarter, di mana 4P plus 2P, mana power dan public relation. Power yaitu mengenali, membina hubungan baik dengan pihak-pihak yang memiliki pengaruh terhadap pasar. Itu maksudnya kekuatan, di mana kita bisa mempengaruhi mungkin pejabat atau artis agar kita bisa membina hubungan dan bisa mempengaruhi customer untuk membeli barang tersebut. Kemudian public relation memikirkan dan menciptakan berbagai cara pendekatan untuk bisa membangun image, citra terhadap produk, jasa, dan kalangan masyarakat, di mana istilahnya cenderung ke customer relation atau public relation, di mana kita memberikan arahan agar bahwasanya produk tersebut bagus, agar
citranya diangkat sehingga customer bisa membeli produk tersebut. Kemudian untuk 9P-nya adalah 6P plus 3P, di mana ada people, physical, evidence, dan proses. Di mana ada people-nya itu tentunya orangnya harus kita tentukan dengan orang-orang yang berkualitas, physical evidence di mana situasi kondisi di lapangan bagaimana, kemudian proses untuk strategi pemasaran atau marketingnya itu seperti apa harus dirapikan, tentunya itu tambahan dari JOS BF. Kemudian teknik shifting P2C di mana produk itu jalan keluar masalah konsumen, kemudian customer solution. Price itu biaya kepada pelanggan, cost to customer, privilege itu menyenangkan, nyaman, promotion, mana komunikasi dari perusahaan kepada pelanggan atau communication. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.